Tuhon sian rohani. Aman sai pargogoy maadi hasiang aron. Tondin pasar tuton dikon pamalum rohakon. Sayu sehon tondin mitua. Asamonang maralohon parung kilona. Jemaat yang terkasih, kita bertemu kembali di dalam renungan Gereja HKBP Kayu Mas untuk di akhir pekan ini, di hari Sabtu, tanggal 6 Juli 2024. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, menyertai hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, firman Tuhan untuk kita dalam Mazmur pasal yang ke-90 ayatnya yang ke-8 atau Psalmen 10 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Nunga dibaiko hajaton nami tujulum, dosa nami akan nabuni tu hatiuron di bohim. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajahmu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, Mazmur 90 ini adalah Mazmur yang terkenal dengan Mazmur Padang Pasir, di mana Mazmur ini menceritakan bagaimana rasa takut, rasa membiar di hadapan Allah atas segala dosa dan kesalahan yang dilakukan pada bangsa pada waktu itu. Ini merupakan ungkapan dari rasa takut setiap umat atas berkat Tuhan yang baru, yang tidak lagi melihat kesalahan dan tidak lagi melihat dosa yang diakibatkan oleh manusia itu sendiri. Melalui Mazmur ini mau menceritakan kebahagiaan para umat ketika mereka menerima pengampunan yang daripada Tuhan atas segala dosa dan kesalahan yang dilakukan pada masa lalu, bahkan juga yang menduakan Tuhan di dalam kehidupannya. Mazmur ini mau menceritakan ketakutan orang-orang Israel atau umat Tuhan pada waktu itu, di mana mereka dengan segala kerendahan hatinya, dengan sungguh-sungguhnya meminta pengampunan yang daripada Tuhan. Inilah Mazmur 90 ayatnya yang ke-8. Bagaimana Tuhan mengampuni dan juga memberikan kehidupan yang baru kepada jemaat Tuhan yang mau datang untuk memperbaiki segala dosa dan kesalahannya. Mazmur ini juga sebuah renungan kepada kita bahwa ketika kejahatan kita diampuni oleh Allah, ketika kesalahan kita diampuni oleh Allah, maka yang diperlukan bukan hanya ucapan syukur, tetapi lebih kepada tindakan nyata yang membawa kepada perubahan. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, dalam Kristus Yesus Tuhan kita, Dia tidak pernah memperkeruh atau juga mempertegas kesalahan kita ketika kita dengan sungguh-sungguh datang ke hadapannya. Ada sebuah pengampunan, tetapi dengan sebuah perubahan. Itulah yang diharapkan oleh Allah melalui firman Tuhan kita hari ini. Tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Apapun kesalahan kita, apapun dosa kita, sebagaimanapun kita mengecewakan Allah di dalam Dia, Dia tahu betul apa yang telah kita lakukan. Oleh karena itu, karena tidak ada yang tersembunyi di hadapannya, ini mau mengajak kepada kita bahwa marilah kita hidup yang berkenan kepada Tuhan. Marilah kita hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Walaupun jatuh bangun di dalam kehidupan kita, walaupun sering sekali kita menyakiti Tuhan berkali-kali, bahkan sering sekali kita
meminta pengampunan dan terus melakukan kesalahan, tetapi Dia selalu membukakan pintu pengampunan kepada kita. Dosa membuat kita menjauh dari Dia. Oleh karena itu, di dalam Kristus Dia telah memenangkan dosa, sehingga tidak ada lagi jarak antara yang dikasihinya dengan yang diciptakannya. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan Saudari yang terkasih, di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, Dia akan menyembunyikan melalui pengampunan. Dia akan mencurahkan kasih sayang melalui harapan. Itu hanya diberikan kepada kita yang mau merubah setiap sifat kelakuan yang tidak berkenan menjadi berkenan di hadapannya. Apa yang sudah kau lakukan untuk Tuhanmu? Sudahkah kau berubah hari ini? Sudahkah Allah hidup di dalam dirimu? Dan sudahkah engkau melakukan pengampunan seperti Tuhan memberikan pengampunan kepadamu? Mari Bapak Ibu dan Saudari yang terkasih, dalam Kristus Yesus kita diperbaharui dalam Allah. Kita diberikan kehidupan oleh Allah kembali setiap hari, setiap saat, sehingga dosa kita, kesalahan kita tidak terlalu diperhitungkan. Tuhan hanya menginginkan pengampunan dan perubahan. Mari kita lakukan mulai dari hari ini, sekarang, dan setiap saat di dalam Dia. Karena orang yang hidup di dalam Allah adalah orang yang membawa perubahan dan membawa kehidupan. Amin, kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Allah Bapa kami, atas segala berkat anugerah yang Kau berikan kepada kami. Melalui firman Tuhan kami hari ini, bagaimana kami sering mengecewakan Tuhan, bagaimana kami sering lari dari hadapan Tuhan, bagaimana Tuhan selalu melihat kesalahan dan kekurangan kami yang membuat Tuhan marah. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami itu Tuhan, sehingga berkat baru dan juga perubahan baru Tuhan akan berikan kepada kami. Kami sering lalai Tuhan dalam perubahan itu. Kami sering Tuhan mengecewakan Tuhan di dalam setiap tindakan dan tingkah laku kami. Oleh karena itu kami berserah. Biarlah Roh Kudus-Mu menaungi hati dan pikiran kami, sehingga perubahan nyata bukan hanya ketika kami bertutur kata, tetapi dalam kehidupan kami, dengan sesama kami, dengan ciptaan yang lain, terkhusus di hadapan Tuhan. Inilah kami, inilah seruan kami, terjadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin.